Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang langkah-langkah pembelajaran, pemerolehan konsep, bermain peran, dan simulasi sosial dalam pembelajaran IPS MI. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran pemerolehan konsep ada 4 tahap. Yang pertama, guru mempresentasikan data kepada peserta didik di kelas. Kedua, guru menentukan strategi-strategi untuk mendorong peserta didik memperoleh konsep. Ketiga, peserta didik dengan bimbingan guru diajak mengkaji jenis-jenis konsep. Keempat, peserta didik diajak mencoba menentukan konsep. Kedua, langkah-langkah bermain peran. Ada 9 tahap. Yang pertama, pemanasan. Kedua, memilih partisipan. Ketiga, menyiapkan pengamat. Keempat, menata panggung. Kelima, bermain peran. Keenam, diskusi dan evaluasi. Ketujuh, bermain peran ulang. Kedelapan, diskusi dan evaluasi kedua. Kesembilan, berbagi pengalaman dan kesimpulan. Ketiga, langkah-langkah simulasi sosial dalam pembelajaran IPS MI. Yang pertama, ada 5. Yang pertama, guru memilih topik yang akan disimulasi. Kedua, guru menyusun skenario dengan memperkenalkan peserta didik terhadap aturan, peran, dan tujuan simulasi. Ketiga, guru memberikan penjelasan tentang aktivitas yang akan dilaksanakan peserta didik. Yang keempat, melaksanakan simulasi. Peserta didik berpartisipasi dalam simulasi, sedangkan guru mengawasi. Yang kelima, guru mendiskusikan tentang beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan simulasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Saya dari kelas 5 PGMI dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang model-model rancangan pembelajaran IPS MI. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama adalah model rancangan pembelajaran pemerolehan konsep. Model rancangan pembelajaran pemerolehan konsep merupakan proses mengklasifikasi sesuatu ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki atribut atau karakteristik tertentu. Rancangan model pembelajaran pemerolehan konsep terdiri atas 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Guru menyediakan sesuatu untuk dipresentasikan kepada peserta didik. Kedua, guru menentukan strategi-strategi untuk mendorong peserta didik. Ketiga, pada tahap ini peserta didik dengan bimbingan guru diajak mengkaji jenis konsep. Yang keempat adalah peserta didik diajak untuk coba membentuk konsep-konsep. Sebab itu model ini disebut juga konsep information atau konsep learning. Poin yang kedua adalah model rancangan pembelajaran bermain peran. Model ini bermaksud agar peserta didik dapat memahami dirinya dan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya dapat berhubungan secara harmonis dengan orang lain dalam masyarakat. Hal ini penting ditetapkan pada anak
sendiri, mungkin untuk menyiapkan mereka menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS di MI. Poin yang terakhir, yang ketiga adalah model rancangan pembelajaran simulasi sosial. Rancangan simulasi dapat merangsang berbagai bentuk belajar seperti belajar tentang persaingan, kerjasama, empati, sistem sosial, konsep keterampilan, kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Pembelajaran IPS memungkinkan peserta didik dapat mempelajari sesuatu dalam situasi yang lebih nyata. Demikian isi materi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nasari, kelas PGMI 5A, kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai merancang model-model pembelajaran IPS-MI dalam kegiatan pembelajaran IPS-MI dengan subbab menerapkan model pemerolehan konsep, bermain peran, dan simulasi sosial dalam pembelajaran IPS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama mengenai menerapkan model pemerolehan konsep. Di sini ada 4 tahap ya. Tahap pertama itu guru mempresentasikan kepada peserta didik di kelas. Data yang disajikan dapat berupa informasi mengenai fakta-fakta sosial di masyarakat lingkungan sekitar peserta didik atau materi-materi IPS di MI. Siswa menggambarkan bagian-bagian informasi dengan berbagai jenis atribut. Yang kedua, guru menentukan strategi-strategi untuk mendorong peserta didik menemukan konsep atau memperoleh konsep dari peserta didik. Dalam hal ini dapat diterapkan pendekatan indukatif atau deduktif. Contoh, beberapa peserta didik diminta mengemukakan gagasan atau ide yang bersifat umum dan secara bertahap mempersempit ke bawah bidang atau menjadi lebih khusus dalam pernyataan konsepnya. Yang ketiga, pada tahap ini peserta didik dengan bimbingan guru diajak mengkaji jenis-jenis konsep yang telah diperoleh dengan menentukan atribut-atribut pada setiap konsep yang telah diperoleh sesuai dengan usia dan pengalamannya. Tujuan utama tahap ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang hakikat konsep dan cara menggunakannya. Tahap keempat, pada tahap ini peserta didik diajak mencoba membentuk konsep-konsep, sebab itu model ini disebut juga concept formation atau concept learning, dan mengajarkannya kepada yang lain untuk memperoleh konsep melalui bermain. Tahap ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik lebih menyadari teknik-teknik pembentukan konsep dan mempertajam ketepatan dalam mengembangkan dan menggunakan konsep-konsep. Melalui model mengajar ini, guru bertindak sebagai pengendali atau pengarah belajar atau direction of learning. Dengan menampilkan data, dengan memberi tanda apakah itu merupakan bagian atau tidak merupakan bagian dari contoh sebuah konsep. Pelaksanaannya dilakukan dalam suasana kerjasama yang sesuai dengan perkembangan intelektual anak. Materi kedua yaitu tentang menerapkan model bermain peran. Dalam model bermain peran ini terdiri dari 8 tahap. Tahap pertama itu guru memperkenalkan peserta didik pada suatu permasalahan yang bagi semua orang merasa perlu untuk mempelajari atau menguasainya. Menggambarkan
permasalahan dengan jelas disertai contoh. Hal ini bisa muncul dari imajinasi peserta didik atau sengaja disiapkan oleh guru. Sebagai contoh, guru menyediakan suatu cerita untuk dibaca di depan kelas. Pembaca cerita berhenti jika dilema dalam cerita menjadi jelas. Kemudian, dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan oleh guru yang membuat peserta didik berpikir tentang hal tersebut dan memprediksi akhir dari cerita. Tahap kedua, guru dan peserta didik membahas karakter setiap pemain dan menentukan tokoh yang akan memainkannya. Dalam memilih permainan, terdapat dua cara. Satu, jika peserta didik aktif, peserta didik yang mengusulkan peran yang akan dimainkan. Dua, jika peserta didik pasif, gurulah yang memilih peserta didik yang sesuai dengan peran yang akan dimainkan. Tahap ketiga, guru dan peserta didik mendiskusikan tempat dan cara peran itu akan dimainkan serta mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan. Kemudian penataan panggung dapat diatur secara sederhana, yaitu hanya membahas skenario tanpa dialog lengkap yang menggambarkan urutan permainan peran. Tahap yang keempat, guru menunjuk beberapa peserta didik sebagai pengamat. Namun perlu dicatat bahwa pengamat di sini harus juga terlibat aktif dalam mengamati permainan peran. Tahap yang kelima, permainan peran dilaksanakan secara spontan. Pada awal permainan akan banyak peserta didik yang bingung memainkan perannya atau tidak sesuai dengan peran yang harus ia perannya. Oleh karena itu, jika terjadi permainan peran yang terlalu jauh keluar dari skenario atau jalur yang telah ditetapkan, guru dapat menghentikan untuk segera masuk sesuai perannya. Tahapan yang keenam, guru bersama peserta didik mendiskusikan permainan tadi dan melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. Usulan perbaikan akan muncul seperti ada peserta didik yang minta ganti peran atau alur ceritanya akan sedikit berubah. Apapun hasil diskusi dan evaluasi tidak jadi masalah. Tahap yang ketujuh, pada permainan peran ulang ini seharusnya lebih baik. Peserta didik dapat memainkan perannya lebih sesuai dengan skenarionya. Tahap ke-8, guru mengajak peserta didik berbagi pengalaman tentang peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Materi terakhir yaitu mengenai menerapkan model simulasi sosial dalam pembelajaran IPS. Pada model ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama, guru memilih topik yang akan disimulasikan, memilih peserta didik yang menjadi pemeran simulasi. Tahap kedua, guru menyusun skenario dengan memperkenalkan peserta didik terhadap aturan peran, prosedur, pemberi skor atau nilai, tujuan simulasi, dan lain-lain. Tahap yang ketiga, guru memberikan penjelasan tentang aktivitas yang harus dilakukan peserta didik berikut konsekuensinya. Menguji cobakan simulasi untuk memastikan bahwa seluruh siswa memahami prosedur simulasi. Tahap keempat, melaksanakan simulasi peserta didik berpartisipasi dalam simulasi, sedangkan guru mengawasi. Pada saat-saat tertentu, mungkin ada interupsi apabila terjadi kesalahpahaman, sehingga proses simulasi dapat berjalan kembali. Tahap yang terakhir yaitu guru mendiskusikan tentang beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan simulasi, seperti seberapa jauh simulasi sudah sesuai dengan situasi nyata atau real world, kesulitan-kesulitan, hikmah yang dapat diambil dari simulasi, bagaimana memperbaiki atau meningkatkan kemampuan dalam simulasi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.